Shalom puji Tuhan bagi kami dalam pagi glorious harta pujian Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu dan dalam ibadah renungan pagi hari ini kami percaya bahwa kita sekalian sudah lahir dari Kristus, dipelihara khusus dan menerima berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan sepanjang malam hari kita beristirahat dengan baik, kemudian bangun pagi hari ini dengan penuh sukacita untuk menyambut semua berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita beraktivitas dengan segala kegiatan kita akan mendengarkan renungan pagi yang penuh kuasa, penuh urapan dan penuh mujizat. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat, kuat, dan penuh dengan optimisme bahwa nyambut semua kegiatan yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah menyertai kami dan menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan renungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan menyampaikan renungan pagi hari ini. Spesial ulang tahun para pemuda gereja. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hari ini, tanggal 28 Oktober 2021, kita bersyukur karena hari ini merupakan Hari Sumpah Pemuda. Dan saya berdoa agar semua pemuda-pemuda Indonesia selalu bersatu, menjadi satu untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan anugerah Tuhan di bangsa Indonesia, maju memajukan bangsa Indonesia. Saat ini kita akan belajar renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema Satu Bahasa dengan Roh Kudus. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Berbunyi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Satu bahasa dengan Roh Kudus. Di ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa para murid-murid Tuhan Yesus itu mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, para murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka satu bahasa dengan Roh Kudus, atau dengan kata lain, apa yang diberikan oleh Roh Kudus lah itu yang mereka katakan. Jadi maksud dari satu bahasa dengan Roh Kudus adalah berarti kita menyatu dengan Roh Kudus untuk berkata-kata dan untuk bertindak. Dan hari ini kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Salah satu isi dari Sumpah Pemuda itu adalah berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan saat ini kita akan belajar 5 kebenaran satu bahasa dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah satu bahasa dengan Roh Kudus itu merupakan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau, Tuhan berkehendak, Tuhan atur, Tuhan setting dan rancang supaya kita satu bahasa dengan Roh Kudus di dalam perkataan dan tindakan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, bahwa satu bahasa dengan Roh Kudus merupakan kasih karunia Tuhan. Itu merupakan pemberian Tuhan. Kita menyatu dengan Roh Kudus dalam hal perkataan dan tindakan. Itu merupakan kasih karunia Tuhan yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas kita dapatkan, tetapi diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, saudara, bahwa satu bahasa dengan Roh Kudus karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita dibuat oleh Roh Kudus, dibuat oleh Tuhan, supaya kita menyatu dengan Roh Kudus dalam perkataan dan tindakan. Yang keempat, saudara, satu bahasa dengan Roh Kudus berarti dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup kita, memimpin, mengarahkan, dan juga menuntun hidup kita sehingga kita menyatu dengan Roh Kudus dalam perkataan dan tiap tindakan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, satu bahasa dengan Roh Kudus untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Roh Kudus membuat kita berkuasa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan seperti Petrus dipakai oleh Roh Kudus berkhotbah sehingga ada 3.000 orang bertobat dan juga menyembuhkan orang lumpuh sejak lahirnya. Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 dan Kisah Para Rasul pasal 3. Gereja mula-mula penuh dengan kuasa kemuliaan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, ada 5 kebenaran satu bahasa dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi itu adalah kehendak Tuhan. Dan yang kedua, satu bahasa dengan Roh Kudus merupakan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, satu bahasa dengan Roh Kudus berarti dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Kemudian yang kelima adalah menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini, hari di mana Roh Kudus bekerja, menjamah, dan mengubah hidup kita. Setiap Roh Kudus bekerja, menjamah, memimpin, mengarahkan hidup kita, maka perkara ajaib terjadi atas hidup kita. Hari ini, pertolongan Tuhan terjadi. Hari ini, kita penuh dengan kemenangan. Hari ini, kita terima kesembuhan, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Imani hari ini, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bahwa hari-hari terakhir Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang supaya semua orang mengalami kemuliaan Tuhan. Hari ini imani kemuliaan Tuhan sudah memenuhi hidup kita karena kita satu bahasa dengan Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Hari ini adalah satu bukti sesungguhnya Kudus menjadi satu dengan diri kita. Dan saudaraku, bahasa Roh Kudus adalah bahasa keselamatan. Bahasa Roh Kudus adalah hidup kekal. Itu sebabnya saudara tetap percaya, tetap berserah, karena segalanya Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, di penghujung acara ini, saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Hari ini Tuhan, kami menyatakan kami adalah satu bahasa bersama dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus lakukan, itu yang kami lakukan. Apa yang Roh Kudus perintahkan, itu yang kami kerjakan. Itu sebabnya Tuhan, kami akan penuh dengan keselamatan, penuh dengan kelancaran, penuh dengan kelepasan, dan kemudahan terjadi dalam hidup kami. Kesejahteraan terjadi dalam hidup kami. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terhubung dengan kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mereka akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menjadi yang terdepan bagi mereka, menjadi kepala barisan mereka. Setiap kata-kata mereka mengandung mujizat. Setiap kata-kata mereka mengandung berkah. Dan hidup baru, pengampunan, pembenaran, kekudusan terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya percaya tetap berserah, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Yesus Kristus segalanya bagi kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Puji Tuhan saudaraku, sampai jumpa dalam renungan pagi selanjutnya. Haleluya.